Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Filosofi yang berlaku saat ini di dunia barat adalah bahwa pendapat setiap orang adalah sama dan tidak ada yang salah atau bahkan kurang baik. Saya bebas untuk menikmati agama saya sejauh ini selama saya tidak memaksakannya kepada orang lain atau membiarkannya memprovokasi saya untuk ujaran kebencian. Satu-satunya kebenaran mutlak adalah bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Karena kita dikelilingi oleh begitu banyak dorongan untuk menegaskan dan merayakan keragaman, mudah untuk membiasakan diri berfokus pada kesamaan yang kita miliki, sehingga kita mungkin tergoda untuk menerima gagasan umum bahwa sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara kekristenan dan agama di sekitar kita. Lagi pula, bukankah kita semua menginginkan kedamaian dan harmoni serta cinta persaudaraan? Bukankah meditasi memberikan kebebasan yang sama dari stres dan masalah yang sebelumnya dicari orang melalui doa? Tidak bisakah kita semua hanya mencari kebaikan manusia dan meninggalkan satu sama lain untuk apapun yang berbicara tentang roda yang mungkin diikuti untuk sampai ke Tuhan di pusatnya? Baru-baru ini saya berbicara dengan beberapa umat Buddha yang menyatakan bahwa saya bisa menjadi seorang Kristen dan sekaligus mempraktekkan filosofi Buddha. Saya belajar tentang bagaimana Buddhisme dimulai sebagai pencarian Buddha Siddhartha sekitar 4 sebelum Masehi untuk meringankan penderitaan di dunia ini. Saya tertarik untuk mencatat bahwa ada beberapa kesamaan antara Kristen dan Buddha. Dan saya mulai memahami mengapa beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka pada dasarnya sama. Agama Buddha dan Kristen memiliki pandangan yang sama bahwa penderitaan akan terjadi dan orang perlu bersiap dengan cara mereka menghadapinya. Mereka serupa dalam mempromosikan kurangnya keterikatan pada hal-hal materi, sehingga kehilangan akan lebih mudah. Mereka serupa dalam banyak etika mengenai tindakan dan sikap orang dalam hidup. Tetapi baik Buddha maupun Kristen sangat berbeda dalam cara mereka menangani penderitaan yang datang dan dalam arti dari penderitaan itu. Di sana semua kesamaan permukaan mengambil persimpangan lebar di jalan ke tujuan yang berbeda. Mari kita ambil dalam pengajaran kebenaran mulia dalam Buddhisme sebagai format untuk membandingkan dan mengkontraskan kedua sudut pandang tentang penderitaan ini. Dalam bentuk singkat, mereka menyatakan, yang pertama, penderitaan adalah keberadaan kita. Yang kedua, penderitaan disebabkan oleh nafsu keinginan. Yang ketiga, kebebasan dari penderitaan dapat dijamin. Lalu yang keempat, jalan keluar dari penderitaan adalah dengan mengikuti sang jalan itu sendiri. Kita akan bahas yang pertama. Apakah penderitaan adalah keberadaan kita? Untuk menyimpulkan bahwa penderitaan adalah keberadaan kita, Sang Buddha menggunakan pandangan yang luas, yang mencangkup tidak hanya tragedi dan kesedihan, tetapi kesedihan sehari-hari, usia tua, penyakit, hubungan yang tidak menyenangkan, dan semua bentuk penderitaan mental dan fisik juga. Buddhism juga memasukkan gagasan-gagasan seperti ketidaksempurnaan, ketidakkekalan, tidak mendasar,
dan kurangnya kepuasan yang bertahan lama. Dia percaya bahwa setiap orang menderita dan harus benar-benar menyadari penderitaan itu sebelum apapun dapat dilakukan untuk mengatasinya. Jika tidak ada kepuasan yang bertahan lama, tidak heran Buddhisme berkata bahwa penderitaan adalah keberadaan kita. Orang Kristen diajarkan untuk mengharapkan penderitaan menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi ada juga sukacita, kedamaian, dan kenyamanan. Yesus berbicara tentang penderitaannya yang akan datang. Contohnya dalam Lukas 9 ayat yang ke-22. Dan kemudian diikuti dengan kata-kata, setiap orang yang mau mengikuti aku, mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pasal yang 9 ayat 23. Dengan ini Yesus bermaksud bahwa para pengikutnya memang akan menderita di dunia ini saat mereka mengikuti Yesus. Dalam Matius 5, Yesus memberitahu murid-muridnya akan berkabung dan bahwa mereka akan dianiaya demi kebenaran. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 menceritakan tentang penderitaan banyak orang dan iman yang membuat mereka bertahan. Lalu 2 Korintus 4 ayat 8-9 berbicara tentang tekanan keras. Ada bingung di sana, lalu ada dianiaya dan dihempaskan. Kedua agama itu melibatkan orang-orang yang memandang dunia dan melihat kesengsaraan yang ditemukan di sana dan menggambarkannya. Tapi, apa penyebab penderitaan ini? Lalu poin yang kedua, apakah penderitaan disebabkan oleh nafsu keinginan? Sang Buddha mengajarkan bahwa penyebab penderitaan ditemukan dalam nafsu keinginan. Dengan ini, Sang Buddha tidak bermaksud hanya menginginkan sesuatu yang mungkin atau dibutuhkan, tetapi menginginkan apa yang tidak mungkin dimiliki seseorang. Sang Buddha menggambarkannya sebagai keinginan untuk memiliki sepenuhnya, untuk melekat, sebagai sesuatu yang kita ingin, tetap seperti pada saat itu. Menurut Adrian Hawley dalam bukunya The Naked Buddha, kami ingin orang yang kami cintai tetap sama, agar tidak ada yang mati atau sakit, dan untuk hal baik apapun kami harus selalu bersama. Ini membawa kita pada perasaan serakah, kebencian, nafsu, agresif, dan ketidaktahuan. Kita menginginkan apa yang kita inginkan ketika kita menginginkannya. Sebaliknya, Sang Buddha mengajarkan bahwa kita perlu menerima kebenaran tentang ketidakkekalan. Jika kita tidak mengharapkannya, kita tidak melewatkannya. Hawley menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa membuat kita gembira dalam menghadapi kesedihan, tetapi menyatakan bahwa menyadari kebenaran ini akan mengurangi rasa sakit karena keinginan, dan kemelekatan menyebabkan lebih banyak rasa sakit daripada kehilangan itu sendiri. Jika tidak, kita mungkin menderita kerugian dan terus menyalahkan, lalu marah dan membenci siapapun yang menyebabkan kerugian kita. Bahkan mungkin menyebabkan perang atau perang pribadi seperti kecemburuan. Dan Sang Buddha mengajarkan bahwa kemelekatan itu sendiri adalah penyebab penderitaan dalam hidup ini. Alkitab mengungkapkan pandangan yang agak mirip mengenai keterikatan dan keinginan kita. Tetapi penyebab yang mendasari penderitaan di dunia ini sama sekali berbeda. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19, Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Lalu Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua A mengimbau para pengikutnya untuk pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang duniawi. Kita beranjak ke Yakobus 4 ayat 1. Bertanya, apakah yang menyebabkan pertengkaran dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu datang dari keinginan kita yang berperang di dalam diri kita? Kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak mendapatkannya. Kita membunuh dan mengingini, tetapi kita tidak dapat memiliki apa yang kita inginkan. Kita semua bertengkar atau berkelahi. Dari semua ayat ini, kita melihat bahwa iman Kristen menuntut kita untuk menyadari bahwa keterikatan kita pada sesuatu dapat membawa kita pada penderitaan. Jika kita menginginkan milik saudara kita akan tidak bahagia dan juga tidak bersyukur atas apa yang kita miliki. Jika kita melekat pada barang-barang kita, lalu dicuri, kita akan merasa rugi. Jika kita menjadi sangat iri, kita bahkan mungkin melawan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi, sementara tindakan kita adalah penyebab yang menyebabkan akibat dari penderitaan. Alkitab membawa kita mundur selangkah lebih jauh ke penyebab di balik langkah dalam proses penderitaan ini. Roma 3 mengajarkan kita bahwa tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma pasal 3 ayat 12 dan ayat yang ke-23. Tidak akan ada orang yang berpikir tanpa dosa di sisi surga. Sepanjang perjanjian lama ada banyak nasihat untuk mengikuti jalan Tuhan agar diberkati, dan contoh dihukum karena tidak menaati Tuhan. Kita melihat bahwa karena dosa mereka lah mereka bertindak memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan mereka membawa penderitaan atas diri mereka sendiri. Kita juga harus mencatat bahwa kelompok-kelompok yang ditaklukkan dan dihancurkan oleh Israel juga menerima akibat dari dosa-dosa mereka terhadap Allah. Mazmur pasalnya yang kedua. Tetapi orang Kristen juga tahu dari kitab Ayub bahwa Tuhan membiarkan umatnya menderita karena alasan selain dosa mereka. Setan si penipu berkontribusi pada penderitaan dengan datang kepada Tuhan dan menerima izin untuk menindas Ayub dengan cara yang mengerikan. Ujian untuk mengetahui apakah Ayub akan setia dibatasi oleh tangan Tuhan. Kitab Yakobus menjelaskan ujian ini dengan baik dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah itu sebagai sukacita yang murni, saudara-saudaraku, setiap kali kamu menghadapi berbagai macam pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mengembangkan ketekunan. Ketekunan harus menyelesaikan pekerjaannya sehingga kita dapat menjadi dewasa dan lengkap, tidak kekurangan apapun. Katekismus Heidelberg menjelaskannya sebagai berikut. Pemeliharaan Tuhan adalah kekuatannya yang maha kuasa dan selalu hadir di mana-mana. Seperti tangannya, dia masih menopang langit dan bumi dan semua makhluk, dan dengan demikian mengatur mereka, daun-daun, hujan dan kekeringan, tahun subur dan tahun tandus, makanan dan minuman, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan. Memang segala sesuatu datang bukan secara kebetulan, tetapi oleh tangan kebapaannya. Jadi kita kemudian melihat bahwa umat Buddha memahami penyebab penderitaan yang muncul dari sikap dan tindakan orang-orang. Orang Kristen akan setuju bahwa keinginan dan tindakan seseorang terkadang menjadi penyebab penderitaan. Tetapi
orang Kristen melihatnya muncul entah karena sikap dan tindakan itu berdosa atau sebagai ujian yang ditimpakan kepadanya oleh Tuhan untuk tujuan yang lebih tinggi. Tidak heran jika Howley menyatakan bahwa tidak ada yang dapat membuat kita gembira dalam menghadapi kesedihan, karena tidak ada penghiburan dari Tuhan bagi umat Buddha. Lalu kita masuk poin yang ketiga. Dapatkah kebebasan dari penderitaan itu dijamin? Tujuan Sang Buddha dalam mengajar kita tentang penderitaan bukanlah untuk menyangkal bahwa ada keindahan dan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi bahagia saat ini dan di saat-saat berikutnya dari keberadaan ini. Howley menyatakan bahwa jika bukan karena kebenaran mulia, kita akan menciptakan dewa atau iblis dan menyalahkan penderitaan kita di atas hal itu. Sebaliknya, Howley mengatakan bahwa Buddhisme menuntun kita untuk menjadi benar-benar sadar akan kondisi keberadaan yang sebenarnya. Nikmati apa yang kita miliki sekarang, tetapi terimalah yang sudah berubah. Jangan menyakiti makhluk hidup, termasuk diri kita sendiri. Belajarlah untuk mengendalikan pikiran kita dengan menyadari hal-hal sebagaimana adanya sekarang. Kesamaan dengan kekristenan adalah bahwa Alkitab selalu meminta orang untuk melihat secara akurat dan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi interpretasi tentang apa yang sebenarnya terjadi sama sekali berbeda. Perhatikan kata-kata dari Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Jadilah diri sendiri dan waspada. Musuhmu iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari seseorang untuk dimangsa. Lawanlah dia berdiri teguh dalam iman, karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang memanggil kita untuk kemuliaan kekalnya di dalam Kristus, setelah kita menderita sebentar, akan memulihkan kita dan membuat kita kuat, teguh, dan tabah. Orang Kristen dinasehatkan untuk mengendalikan diri dan waspada. Kita harus waspada terhadap pencobaan yang bisa datang dari iblis dan melawannya. Dan yang kita pelajari dari perikop lain dilakukan dengan doa yang teratur, ada pembacaan Alkitab, dan penyembahan sebagai sebuah komunitas. Kita juga melihat bahwa kita akan menderita. Kita akan menderita. Tetapi setelah sebentar lagi Tuhan akan memulihkan kita. Yesus berjanji dalam Yohanes 17 ayat 5-15 bahwa setelah Ia pergi, Ia akan mengutus Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam kebenaran, menginsafkan manusia dari dosa, dan juga memberikan penghiburan. Ada antisipasi yang dibangun sepanjang perkembangan kebenaran mulia. Kita sekarang mengetahui sifat alami dari masalah penderitaan, dan sungguh kita sangat ingin mengetahui dengan tepat apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Kita akan beralih ke poin yang keempat. Jalan manakah yang membawa kita keluar dari penderitaan? Kebenaran mulia menyajikan jalan berluas 8 sebagai jalan keluar dari penderitaan. Ringkasnya, jalan ini mempromosikan pandangan benar, tujuan, ucapan, tindakan, mata pencaharian, ketekunan, perhatian penuh, dan meditasi. Perhatian penuh adalah kesadaran yang saya bicarakan, yaitu meditasi. Ketekunan adalah seperti yang dikatakan. 5 yang pertama diekspresikan lebih lanjut dalam 5 sila. Sang Buddha yang menentang berbohong, mencuri, membunuh, aktivitas seksual yang tidak wajar, dan mabuk-mabukan. Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah dan sila ini
tidak dianggap oleh umat Buddha sebagai perintah, melainkan pedoman untuk memulai kehidupan yang bebas dari penderitaan yang tidak perlu. Diperkirakan bahwa kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dengan memahami, bukan dengan mematuhi aturan atau percaya bahwa bantuan datang dari luar sana atau dari atas sana. Mereka diberikan sebagai nasihat yang dapat digunakan atau diabaikan, tetapi seseorang harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Kebanyakan orang Kristen dapat dengan mudah melihat bahwa jalan dan sila ini sesuai dengan perintah ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 dari ke-10 perintah Allah. Dan ajaran tentang mabuk-mabukan tercangkup dalam daftar kegiatan berdosa dalam Galatia 5 ayat 19-21. Selanjutnya Petrus memberitahu kita dalam 1 Petrus 3 ayat 8-9b untuk hidup dalam harmoni satu sama lain, bersimpati, mengasihi sebagai saudara, berbelas kasih dan rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau hinaan dengan hinaan, tetapi dengan berkat. Dan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 kita membaca, barang siapa mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari perkataan yang menipu. Jelas, ayat terakhir ini sama dengan nomor 3, yaitu ucapan benar. Jadi ada beberapa kesepakatan antara umat Buddha dan Kristen. Oleh karena itu, tentang bagaimana seseorang harus berinteraksi dengan orang lain. Keduanya akan setuju bahwa akan ada lebih sedikit penderitaan yang dihadapi dalam kehidupan ini ketika seseorang hidup dalam harmoni dengan orang lain. Dan keduanya bahkan sangat setuju pada deskripsi harmoni itu. Apakah ini berarti kedua agama itu serupa? Dalam esensi mereka, tidak. Umat Buddha melihat ke dalam diri mereka sendiri untuk menemukan kemudahan mereka, dan tidak mencari yang maha kuasa untuk menyediakan bagi mereka dengan cara apapun. Orang Kristen memandang kepada Tuhan yang adalah pencipta alam semesta untuk pemeliharaan kita. Kami percaya bahwa Dia Tuhan secara pribadi terlibat dengan kita masing-masing, karena semua makhluk berada sepenuhnya di tangannya, sehingga tanpa kehendaknya mereka tidak dapat bergerak. Katekismus Heidelberg. Sang Buddha mengajari para pengikutnya untuk menghindari penderitaan, sementara Yesus menunjukkan kepada kita cara untuk melewatinya. Jika umat Buddha benar, tidak ada Tuhan yang membantu kita. Dan dari sudut pandang Kristen, umat Buddha hanya berusaha untuk bertahan dengan sebaik mungkin, karena mereka tidak ingin bersujud di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Ravi Zakaria telah menyatakan, Buddhisme adalah pemikiran yang baik melalui kepercayaan yang kehilangan Tuhan. Lebih tepatnya, adalah filosofi tentang bagaimana seseorang bisa menjadi baik tanpa Tuhan, mengangkat dirinya sendiri dengan sepatu bot moralnya sendiri. Terdapat dalam buku Lotus and the Cross, Jesus Talks with Buddha. Sang Buddha berkata, jadilah terang bagi dirimu sendiri. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayatnya yang kelima. Lalu kita masuk meditasi atau doa. Lebih jauh lagi, Buddhisme mengajarkan bahwa seseorang dapat mengatasi penderitaan dengan meditasi yang benar. Meditasi dalam Buddha bukanlah trans atau kesurupan, melainkan waktu untuk menjadi lebih sadar akan apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Ini adalah waktu untuk tidak terganggu oleh hal-hal lain. Kata Bhavana sebenarnya berarti perkembangan atau budaya
seperti dalam perkembangan mental atau yoga mental. Meditasi pandangan terang ini berhubungan dengan tubuh, perasaan, sensasi, pikiran, dan subjek moral dan intelektual kita. Meditasi dalam Buddha mengembangkan kendali atas pikiran sendiri. Ini sangat penting, karena seperti yang dikatakan oleh Holy, kemana pikiran pergi, tubuh cenderung mengikuti. Pikiran yang terkendali dapat diarahkan dengan terampil, sementara pikiran yang tidak terkendali mengoceh seperti monyet mabuk. Dan kesalahan persepsinya mengarah pada perilaku tidak terampil dan penderitaan yang tidak perlu. Pikiran dan tindakan dalam agama Buddha dibagi menjadi yang terampil dan yang tidak terampil. Yang terampil adalah mereka yang paling berguna dan bermanfaat, dan yang paling tidak berbahaya. Karma adalah kata yang menggambarkan akumulasi efek dari tindakan, karena mereka tidak percaya pada keberdosaan atau perintah. Terminologi ini mewakili bujukan terkuat untuk kepatuhan kita pada apa yang akan menguntungkan diri kita sendiri. Dengan wawasan meditasi, kita menjauh dari masalah kita untuk sementara, dengan menjangkau jauh ke dalam diri kita sendiri, memeriksa masalah dengan cermat, menentukan bagaimana menghadapinya, dan kemudian meletakkannya di belakang diri kita sendiri. Tidak ada gunanya bertahan pada apa yang diinginkan, karena itu menyebabkan penderitaan. Ketika Alkitab berbicara tentang meditasi, ini bukan maksudnya seperti meditasi dalam Buddha. Meditasi dalam kitab suci yang ada di dalam kitab suci itu adalah melihat apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan dan memikirkannya dengan seksama, sehingga seseorang dapat belajar untuk memikirkan pikiran Tuhan, tentunya menurut Tuhan. Dan kekristenan mengajarkan doa. Doa ditujukan kepada Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus, dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Katekismus Heidelberg menjelaskan bahwa orang Kristen menyebut Allah sebagai Bapa kami untuk membangkitkan di dalam diri kita, di awal doa kita, bahwa penghormatan dan kepercayaan seperti anak kecil kepada Allah yang harus menjadi dasar doa kita. Orang Kristen berdoa agar Tuhan dimuliakan dan dihormati dalam semua perkataan, pikiran, dan tindakan kita. Kami meminta agar kehendak Tuhan terjadi dan semua kebutuhan kami disediakan, dosa-dosa kami diampuni, dan kekuatan untuk melawan godaan dari si jahat. Kami menyimpulkan dengan gembira menyatakan, untuk mula kerajaan-Mu Tuhan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang ditulis oleh Ravi Zakaria, doa adalah pengingat yang terus-menerus bahwa manusia tidak otonom. Ada perbedaan yang mendasar antara orang yang berdoa dan orang yang bermeditasi. Yang satu melihat keluar dan yang lain melihat ke dalam. Kita masuk dalam kesimpulan. Seorang Kristen adalah orang yang telah menyadari bahwa dia berdosa di dalam dan dari dirinya sendiri, dan dia tidak dapat datang kepada Allah secara langsung karena dosa. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, ia menyadari bahwa ia membutuhkan juru selamat. Orang Kristen percaya bahwa di dalam diri semua manusia terdapat pengetahuan tentang wujud yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri, yang menciptakan alam semesta yang rumit namun luas, dan semua di dalamnya, yang mengetahui segalanya dan Maha Kuasa. Kami tidak percaya bahwa kami dapat menangani semua kehidupan dengan melihat ke dalam diri kami yang berdosa, atau bahwa kami dibiarkan melakukannya oleh pencipta yang impersonal. Sebaliknya, kita bersukacita dalam kasih yang mencari kita, membeli kita, dan menjaga kita dalam pemeliharaannya. Kami percaya keputusannya bahkan ketika kami menderita, mengetahui bahwa Dia memiliki tujuan dalam penderitaan itu. Berbeda dengan biksuni Buddhis yang mengklaim bahwa tidak ada yang bisa membuat kita gembira dalam menghadapi kesedihan.
kita dapat mengalami rasa damai dan bahkan sukacita dalam menerima kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kedua mendorong kita untuk menganggapnya sebagai sukacita yang murni. Setiap kali kamu menghadapi cobaan dalam bentuk apapun, 1 Petrus 1 ayat 6 mengatakan, dalam hal ini kamu sangat bersukacita, meskipun sekarang untuk sementara waktu kamu mungkin harus menderita kesedihan di segala macam cobaan. Disebutkan juga dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 berbicara tentang penderitaan, tetapi juga berbicara tentang kekuatan Allah yang diterapkan. Kami sangat tertekan di setiap sisi, tetapi tidak hancur, bingung, tetapi tidak putus asa, dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan, dirobohkan, tetapi tidak dihancurkan. Ini dilihat oleh orang Kristen sebagai melepaskan situasi yang sebenarnya, tetapi ini melibatkan kepercayaan total kepada Tuhan daripada kesadaran sejati dari kondisi keberadaan yang sebenarnya. Ada manfaat besar dalam memahami pemeliharaan Tuhan, karena seperti yang dinyatakan oleh Katekismus Heidelberg, yaitu kita dapat bersabar dalam kesulitan, bersyukur dalam kemakmuran, dan dengan pandangan ke masa depan kita dapat memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah dan Bapa kita yang setia, bahwa tidak ada makhluk yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya, karena semua makhluk berada sepenuhnya di tangannya, sehingga tanpa kehendak-Nya mereka tidak dapat bergerak. Ini adalah tanggapan orang Kristen terhadap penderitaan. Pandangan pertama, beberapa orang mungkin menganggap bahwa Buddha dan Kristus mengajarkan konsep yang sangat mirip, yang dapat digunakan dengan senang hati oleh semua orang untuk meringankan penderitaan mereka. Bahkan mungkin terlihat seperti meditasi dan doa yang sangat mirip, karena keduanya tampaknya merupakan aktivitas pikiran. Bahkan masyarakat medis mempromosikan yoga dan meditasi untuk kesehatan seseorang. Meskipun penelitian baru-baru ini menunjukkan tidak ada peningkatan kesehatan yang nyata pada mereka yang mencobanya. Sebelum saya mempelajari tentang Buddhisme, saya tidak menyadari bahwa itu adalah filosofi yang mendasari begitu banyak teknik memperbaiki diri, perbaikan diri yang terlihat di sekitar kita. Sama sekali tidak dapat diterima untuk memandang Yesus Kristus hanya sebagai guru besar lain yang serupa dengan Buddha, karena Yesus mengaku sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan orang dari dosa-dosa mereka. Jadi entah dia adalah seperti yang dia klaim, atau dia orang gila yang tidak layak untuk diikuti karena dia mengaku sebagai anak Allah, Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 6:14 ayat yang ke-6. Orang Kristen percaya bahwa penderitaan hanya dapat diakhiri dengan menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan ini hanya dapat dilakukan melalui Yesus Kristus yang berinkarnasi. Penderitaan berakhir karena dihadapkan dengan kekuatan dan penghiburan Tuhan di dunia ini. Dan akhirnya berakhir ketika seseorang masuk surga setelah kematian. Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 3:5 tentang mereka yang datang memiliki rupa kesalehan tetapi menyangkal kuasanya. Buddhis berusaha untuk membawa diri mereka keluar dari penderitaan dengan jenis kehidupan yang benar, tanpa menghubungkan diri mereka dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha memberikan keselamatan mereka sendiri dari penderitaan. Oleh karena itu, sangat sedikit kesamaan antara agama Buddha dan kekristenan dalam topik penderitaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.